Allah. Jangan cemas akan kutuk laknat dunia. Janganlah cemas akan kutuk laknat dunia, sebab kutuk laknat itu lama-kelamaan akan lenyap sirna dengan sendirinya bagai asap menipis dan hilang di udara. Mereka tidak dapat mengubah hari jadi malam. Apa yang seyogianya kamu takuti ialah laknat Tuhan yang turun dari langit. Laknat itu jika menimpa seseorang akan menjadikannya binasa di alam ini. Demikian pula di alam nanti. Kamu tidak dapat membela dirimu dengan sikap menonjol-nonjolkan diri. Sebab Allah, Tuhanmu, dapat melihat sampai ke dasar lubuk hati manusia. Bagaimanakah kamu dapat memperdaya Tuhan? Maka luruskanlah hatimu, bersihkanlah serta sucikanlah batinmu, dan berdirilah dengan teguhnya. Sebab apabila di dalam dirimu terdapat sekelumit saja kegelapan, maka akan dihalaunya cahaya nuranimu. Dan andai kata di suatu sudut relung dadamu ada terselip sifat keangkuhan, riya, cinta diri sendiri, dan kemalasan, kamu tidak akan dianggap memiliki sesuatu yang dapat diterima oleh Tuhan. Jangan-jangan oleh karena beberapa hal yang kamu sangka amal baktimu, kamu sebenarnya menipu diri sendiri, karena beranggapan bahwa segala yang harus kamu kerjakan telah kamu laksanakan. Sebab Tuhan menghendaki agar di dalam wujudmu terjadi suatu revolusi yang dahsyat lagi menyeluruh. Dia menuntut dari dirimu suatu maut. Sesudah maut itu kamu akan diberi olehnya kehidupan yang baru. Sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan jalan aman dan damai. Maafkanlah kesalahan saudaramu. Sebab sungguh jahatlah dia yang tidak bersedia diajak berdamai oleh saudaranya. Dia akan memutuskan hubungan, sebab ia telah mencoba menanam bibit perpecahan. Tinggalkanlah keinginan menuruti hawa nafsu, dan bersitegang rasa antara satu sama lain. Walaupun seandainya kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendahkan diri, seakan-akan kamu bersalah, agar kamu sendiri diperlakukan dengan pengampunan. Lepaskanlah segala sesuatu yang akan menggemukkan hawa nafsumu, sebab pintu yang melalui pintu itu kamu disilahkan masuk, tidak dapat dilalui orang yang gemuk oleh hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa yang difirmankan Tuhan, dan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu mau agar Tuhan di langit ridho kepadamu, maka segeralah bersatu padu, seakan-akan kamu antara satu sama lain seperti saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian, orang yang patut dihormati hanyalah dia yang suka mengampuni kesalahan saudaranya. Malanglah dia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain, sebab ia bukan dari golonganku. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab dia itu kudus, sangat besar ghairotnya, dan istimewa di dalam kekudusannya. Setiap orang yang berkelakuan buruk tidak akan dapat memperoleh kurupnya atau kedekatannya. Setiap orang yang sombong tidak akan dapat kurupnya. Begitu juga orang zalim, setiap orang yang tidak jujur, dan setiap orang yang tidak mempunyai ghairot akan namanya. Barang siapa tergila-gila oleh pesona keduniaan, tak ubahnya seperti seulah, seekor anjing atau semut, atau burung elang, tatkala melihat bangkai. Hanya mengejar-ngejar kemewahan serta kesenangan di dunia semata-mata, mereka tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang matanya tidak bersih akan tetap jauh dari dia. Setiap orang yang hatinya tidak bersih tetap tidak akan menyadari kehadiran dia. Barang siapa berada di dalam penderitaan, seakan-akan berada di dalam api demi kemuliaannya, akan diselamatkan dari gejolak api penderitaan. Barang siapa menangis karenanya, akan dibuatnya gembira. Barang siapa menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia demi dia, akan menemukan dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan
ketulusan, serta dengan langkah-langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasih terhadap orang-orang bawahanmu, istri-istrimu, dan saudara-saudaramu yang tidak berada, agar kamu pun tidak akan diterima di langit, dan diperlakukan dengan kasih sayang Tuhan. Hendaknya kamu dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya menjadi milik Tuhan, agar Tuhan pun menjadi milikmu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, musibah, dan cobaan, yang diantaranya termasuk wabah penyakit pes. Maka kamu hendaknya dengan segala ketulusan hati berpegang teguh pada tangan Allah, agar Dia menjauhkan bala bencana itu dari kamu. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini tanpa perintah dari langit. Tidak ada bencana dibatalkan kedatangannya sebelum belas kasih datang dari langit. Oleh karena itu, akan bijaksanalah apabila lebih baik kamu berpegang kuat pada akar pohon daripada dahan dan rantingnya. Kamu tidak dilarang berobat atau menjalankan berbagai ikhtiar dan upaya. Akan tetapi, apa yang terlarang ialah menggantungkan kepercayaan sepenuhnya kepada sarana duniawi. Pada akhirnya, adalah kehendak Allah juga yang akan terlaksana. Dan bagi siapa yang memiliki taufik berpegang pada sikap dan pendirian ini, kedudukan tawakal sesungguhnya merupakan kedudukan